Kapal motor El Hasan tenggelam di kolam labuh Pelabuhan Laut Lembata, Nusa Tenggara Timur. Diduga kapal tenggelam akibat kebocoran pada bagian lambung. Hingga siang tadi, ABK kapal motor El Hasan masih berupaya mengevakuasi sejumlah barang yang bisa diselamatkan dari dalam kapal. Meski tidak ada korban jiwa, namun sebagian besar barang bawaan penumpang ikut tenggelam bersama sebagian badan kapal. Tenggelamnya kapal El Hasan ini cukup mengganggu arus lalu lintas di Pelabuhan Laut Lewo Leba, Lembata, Nusa Tenggara Timur. Pemirsa, seorang sopir truk tangki BBM di Tuban, Jawa Timur ditemukan tewas di atas truk. Evakuasi korban pun berlangsung dramatis. Proses evakuasi jenazah Mariadi, sopir truk tangki BBM asal desa Tanah Grosot, Kecamatan Tanah Grosot, Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur, berlangsung dramatis dengan menggunakan tandu. Korban ditemukan tewas di atas truk tangki di area parkir PT Patraniaga TBBM Pertamina, Kabupaten Tuban. Selanjutnya, jenazah korban dievakuasi oleh tim medis bersama tim rescue BPBD Tuban. Dari hasil pemeriksaan sementara tim medis tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Namun, tim medis menemukan adanya bekas benturan pada tubuh korban yang diduga karena korban terpeleset. Sedangkan di ruang kemudi ditemukan sapa bekas minuman berenergi serta obat herbal, sehingga kematian korban diduga akibat serangan jantung. Awal mula itu ditelepon, dikontak tidak bisa, kemudian teman-temannya mencari, akhirnya pagi baru ditemukan oleh saksi bahwa korban tertidur di atas tangki. Setelah dicek ternyata sudah tidak bernyawa. Dugaannya sementara meninggalnya dan? Dugaan sementara kelelahan dia karena habis nyopir. Jenazah korban telah dibawa ke kamar mayat RSUD Dr. Kusma Tuban dan selanjutnya akan diserahkan ke pihak keluarga setelah proses pemeriksaan selesai. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Pihak keluarga Sugianto, bos perusahaan pelayaran yang menjadi korban penembakan di Kelapa Gading, Jakarta, melaporkan dugaan penggelapan uang perusahaan yang dilakukan oleh NL, otak pelaku penembakan. Kerugian materi yang dialami perusahaan milik Sugianto ditaksir mencapai 1,8 miliar rupiah. Perwakilan keluarga korban melaporkan NL, otak pelaku penembakan Sugianto, bos perusahaan pelayaran, ke Polres Metro Jakarta Utara Rabu siang. Laporan terkait dengan dugaan penggelapan uang perusahaan PT Dwi Putra Tirta Jaya milik korban yang juga tempat NL bekerja sejak tahun 2012. Diperkirakan penggelapan uang ini terkait dengan pajak perusahaan milik Sugianto dengan nilai kerugian mencapai 1,8 miliar rupiah. Sementara istri dan anak korban sendiri dikabarkan sangat terpukul saat mengetahui otak pelaku kejahatan ini merupakan NL yang sudah sangat akrab dengan keluarga korban. Terakhir diperkirakan 1,8 yang sudah menjadi yang ada pemberitahuan dari itu ya, dari kantor pajak. 1,8 apa Pak? Miliar. Ya, kira-kira ya, sangat tidak menyangka. Ya, kita sangat terkejut, terus terang sangat syok karena di mata keluarga, ya kita juga tahu lah ya si NL. Mereka sudah dianggap seperti keluarga sendiri. Ya. Anaknya ada acara apa diundang makan bersama. Ya, NL ada kesulitan apa dibantu. Polisi sudah menerima laporan terkait penggelapan uang perusahaan ini dan akan mendalami kemungkinan keterlibatan pegawai lainnya. Polisi menangkap 12 tersangka penembak pengusaha pelayaran Sugianto yang terjadi di ruko kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara 13 Agustus lalu. Polisi mengatakan motif penembakan karena tersangka sakit hati. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan.
Pemirsa, 3 terdakwa Sunda Empire dihadirkan di persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat hari ini. Para petinggi Sunda Empire itu ditanyai terkait keberadaan dan sumber kekayaan atas kerajaan yang mereka yakini. Tiga petinggi Sunda Empire, Nasir Banks, Ratna Ningrum, dan Rangga Sasana jalani sidang lanjutan kasus kerajaan fiktif Sunda Empire di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Kehadiran 3 terdakwa untuk ditanya terkait keberadaan dan sumber kekayaan Sunda Empire. Dalam sidang, terdakwa Nasir Banks menyatakan aset dari Sunda Empire adalah emas yang berada di Swiss. Iya, sistem aset itu tidak boleh negara mana membuka bumi mencetak mata uang tanpa aset. Aset itu emas, gol. Memang Sunda Empire punya, makanya di Switzerland disimpan di sana. Itu kan ada keputusan seluruh dunia, nggak bisa negara mana saja mencetak uang di bumi, pemerintahan manapun sebanyak 215 anggota PBB harus berdasarkan jumlah emas. Baru dia boleh cetak uang, Pak. Kalau tidak bisa cetak uang, namanya utang, obligasi. Usai persidangan, jaksa penuntut umum mengatakan seluruh keterangan terdakwa tidak berdasarkan sumber yang jelas. Masalah bagaimana cara menguasai mencairkan uang, kemudian masalah turunan dari asal-muasal kan semuanya nggak jelas, nggak ada sumbernya. Kita itu kalau mau versi kita itu ya pernyataannya ngawur, nggak jelas sumbernya. Agenda sidang berikutnya adalah tuntutan 3 terdakwa yang digelar pada 8 September mendatang. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan.